Perbedaan minyak yang biasa digunakan buat cilung sama minyak yang biasa digunakan buat telur gulung ya. Sudah jelas ada perbedaan yang signifikan. Karena untuk cilung sendiri menggunakan bahan dasarnya tepung tapioka bolo. Adapun ketika dikasih telur sedikit supaya teksturnya lebih lembut ketika nanti sudah matang ya. Ketika nanti sudah matang, sudah digulung, nanti agak lembut soalnya dikasih telurnya cuma sedikit doang. Jadi teman-teman nggak usah takut untuk minyaknya bakalan gosong, itu nggak usah takut ya. Untuk minyaknya bakalan tampil seperti ini, bening. Walaupun dipakai setiap hari ya, dia nggak bakalan gosong. Beda kalau buat telur gulung ini. Sudah jelas beda ya. Kalau ini sudah kelihatan agak gosong, soalnya menggunakan namanya juga telur gulung lah. Namanya juga telur, sudah pasti ketika digulung lama-lama juga bakalan gosong juga. Jadi itu perbedaan dari segi minyak ya. Kita kembali ke cilung dulu ya, soalnya ada dua pembahasan untuk malam hari ini. Ada yang menanyakan katanya perbedaan cilung sama telur gulung apa aja katanya. Jadi untuk telur gulung sama cilung sudah beda jelas ya. Untuk bumbunya pun cilung menggunakan ini bolo. Ini tepung balado yang sudah diracik ulang dan tampilannya seperti ini ya. Ini sudah diracik ulang di rumah. Ini yang varian rasa balado pedas, kemudian ada satu lagi sapi panggang. Ini yang sapi panggang. Itu dari segi bumbu. Nah, sedangkan untuk telur gulung sendiri sama bihun telur menggunakan bumbunya ini teman-teman ya. Ini yang sudah saus yang sudah dimasak ulang di rumah dan sampai ke lokasi langsung dibungkusin kayak gini ya. Nah, kayak gitu ya. Itu yang kedua perbedaan dari telur gulung sama cilung ya. Dari segi bumbu pun sudah beda. Tadi yang pertama dari segi minyak sudah kelihatan beda. Seperti ini teman-teman ya. Untuk proses penggorengannya pun sudah jelas beda ya. Kalau cilung sendiri tidak usah menggunakan apinya yang begitu besar ya. Untuk cilung karena ketika apinya nanti terlalu besar, untuk tepungnya ketika dituangkan ke minyak bakalan cepat garing dan susah untuk digulung, susah untuk nempel di tusuknya ini ya. Jadi penggunaan suhu api atau apinya untuk cilung ukurannya yang sedang aja ya, nggak boleh terlalu besar untuk cilung ini. Untuk telur gulung sebaliknya teman-teman ya. Kalau untuk telur gulung usahakan apinya yang besar ya. Jadi ketika apinya tidak besar, yang ada nanti malah berbusa dan susah untuk digulung. Itu untuk telur gulung ya. Jadi kebalikannya dari cilung yang tadi ya. Seperti itu. Jadi sekalian dipraktekkan teman-teman ya. Kita coba proses penggorengan cilung. Ini sudah nyala tadi, cuma apinya nggak besar, kemudian saya besarkan. Jadi untuk penggorengan cilung pun nggak harus buru-buru kayak telur gulung teman-teman ya. Cilung itu bisa nyantai. Ketika gulungnya pun bisa nyantai karena apinya nggak besar. Jadi kita nggak dikejar sama panasnya minyak. Nah, ketika dia sudah naik pelan begini berarti dia sudah panas teman-teman ya. Baru kita tuangkan adonannya. Proses penggorengan cilung jadul. Jadi tampilannya pun seperti ini. Nggak kelihatan telurnya sama sekali ya. Karena menggunakan bahan dasarnya tepung kanji, tepung tapioka. Ketika sudah matang langsung kita oleskan ke bumbunya teman.
Ini untuk tampilan cilung ya, cilung yang sudah dikasih bumbu balado pedas, seperti ini kurang lebih. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, tetap semangat.